Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya di channel Abid Medicine. Sekarang mau membawakan sepenggal kisah dari teman-teman ini, dari trader Kusuka, dari trade horror Kaskus ya. Jadi ceritanya tentang kos angker part 1 ya. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi ceritanya terjadi pada tahun 2015 lalu. Lulus kuliah, aku langsung dapat kerja di sebuah sekolah X di kota kota Apel kalau nggak salah itu Malang ya. Kebetulan saya kerja nggak di kota kelahiran saya, jadi saya kudu ngekos buat sekedar numpang tidur. Padahal juga jarang tidur di kos sih. Kenapa? Oke. Kebetulan tempat kos saya dekat sama kampus swasta khusus kesehatan. Sebenarnya bukan kos sih, tapi rumah biasa yang pemiliknya itu saudara teman saya. Dan ada satu kamar kosong. Terus saya disuruh nempatin aja dengan biaya lebih murah gitu. Lumayan lah buat anak kos, jadi mengirit ya. Pemilik rumah itu ibu-ibu kisaran usia 45 tahun dan seorang nenek kisaran 70 tahun yang kondisinya sakit, nggak bisa melihat atau katarak ya. Sedikit gambaran tentang kos saya: rumah tua dengan pohon mangga di halaman depan. Kamar saya paling depan dekat jalan raya, samping ruang tamu. Sebelah kamar saya kamar pemilik rumah beserta nenek. Sebelah lagi gudang. Seberang gudang dapur kecil. Sebelah dapur ada pintu menuju kamar mandi dan tempat jemur cucian. Semua lantai rumah masih ubin zaman dahulu. Ubin zaman dahulu berarti ubin kuning ya bro ya. Kamar saya cukup luas, ukurannya 3 kali 4 meter dengan satu lemari kayu yang ada cermin oval di bagian tengahnya. Satu ranjang tidur dari besi kayak zaman VOC dulu. Satu meja bundar dari besi juga yang permukaannya bolong-bolong kecil kayak diplong kertas gitu. Pertama masuk rumah udah kerasa aura aneh sih. Cuma saya diam aja karena nggak enak sama pemilik rumah. Kalau langsung ngomong kan juga gak enak juga ya toh. Dan niat saya ke situ juga buat ngekos, bukan yang aneh-aneh. Setelah beberes kamar dan masukin baju ke lemari, saya rebahan di kasur sambil mainan HP. Saya masih ingat waktu itu jam 4 sore. Saya rebahan sambil dengerin musik lewat headset. Tiba-tiba samar-samar saya dengar suara orang ngobrol di luar. Pikir saya mungkin ibu kos sama nenek. Kayak asik gitu ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Inisial FYI, ibu kos saya asli orang Kalimantan. Jadi gak begitu bisa bahasa Jawa. Setelah capek hilang,
Saya mau keluar kamar ikut nimbrung sama mereka biar akrab. Sekalian mau mandi. Pas udah keluar, saya cuma lihat nenek aja duduk depan TV. Waktu itu belum curiga karena pikir saya ibu kos sudah pergi. Oke, saya langsung mandi aja. Habis mandi, saya ketemu ibu kos lagi masak di dapur. Saya tanya deh. Saya, ya. Tadi ngobrol apa bu sama nenek kok seru sekali? Ibu, ngobrol apa dek? Kapan? Barusan sih sebelum saya mandi. Lah, mana mungkin? Wong saya dari tadi ke warung beli sayur ini mau masak. Pintu depan saya kunci kok. Emang adek dengernya gimana? Aku mulai curiga, tapi masih bisa sembunyikan. Lupa deh mau masak apa nih bu, gitu ya. Saya bantu ya bu, usahaku untuk mengalihkan pembicaraan. Masak tumis aja ya, nanti buat makan malam kita. Oke siap, kata aku begitu. Kami asik ngobrol sambil nyiapin masakan. Tentang asal saya, kenapa bisa dapat kerja jauh dari kota asal saya, kenapa ibu kos bisa di sini padahal asli Kalimantan dan lain-lain. Ya ngobrol ngalor ngidul ya. Sampai akhirnya ibu kos ngomong hal yang jadi tanda tanya buat saya. Dia bertanya begini, "Dek, nanti kalau misal denger atau lihat nenek ngomong sendiri kayak orang ngobrol gitu, cuekin aja ya, jangan takut, jangan ditanggepin, kecuali pas ada ibu." Begitu kata ibu kos. Karena penasaran, ya saya tanya juga dong, emang kenapa bu? Gimana ya, ibu takut kalau ada jadi nggak nyaman. Gak apa-apa bu, cerita aja daripada saya penasaran. Nenek itu memang mata lahirnya nggak bisa lihat, tapi mata batinnya bisa. Dek, maksud ibu gimana ya? Jadi nenek itu bisa lihat yang begituan. Yang begituan apa sih bu? Kata aku begitu. Sesuatu yang gak bisa kita lihat pakai mata lahir deh. Saya gak jawab. Saya cukup kaget dengan pernyataan ibu kos barusan. Berusaha nenangin diri karena belum ada 24 jam saya di situ dan harus udah tahu bagaimana kondisi di rumah itu. Setelah kejadian sore itu, saya jadi sering semedi di kamar. Karena kalau siang, si ibu kerja jaga toko sampai jam 2 siang. Saya masih ingat waktu itu hari Minggu. Saya nggak pulang kampung karena ada acara di sekolah. Waktu itu hanya ada saya dan nenek yang ada di rumah. Ibu jaga toko seperti biasa. Awalnya saya males banget mau keluar kamar. Tapi cucian baju udah numpuk nunggu diucek sama empunya. Terpaksa deh saya keluar kamar niatnya mau nyuci. Pas keluar, saya lihat nenek tiduran di kamarnya. Kamar nenek lebih kecil dibandingkan kamar saya. Dengan lantai ubin tanpa jendela, lampu remang-remang.
Kalau kalian pernah lihat film Pengabdi Setan pas adegan ibu sakit dan baring di kamar pegang lonceng, ya kurang lebih seperti itulah. Saya langsung menuju tempat cucian sambil nyetel musik dari HP. Saya ngucek baju sambil dikit-dikit ikut nyanyi. Tiba-tiba samar saya dengar suara nenek ngomong kayak ngobrol sama orang. Pikir saya, mana mungkin kan cuma ada kita berdua, atau ibu sudah pulang? Tanda tanya. Saya masih cuek dengan nerusin nyuci baju. Lama-lama obrolan nenek makin seru, kayak marah-marah gitu. Karena saya kepo, saya masuk deh. Pelan-pelan saya melangkah masuk rumah. Sedikit menguping apa yang nenek omongin. Nenek bicara seperti ini. Aku mau tidur. Kamu jangan ganggu dulu ya. Nanti aja ngobrolnya. Diterusin kalau nenek sudah pulang. Kalau Nini sudah pulang. Aku nggak ngerti dia naruhnya di mana. Kata nenek begitu. Agak mending juga dengar nenek ngomong begitu. Saya intip ke kamar nenek dan beneran aja, emang gak ada siapa-siapa. Nenek ngomong sendiri. Saya deketin nenek. Saya pegang tangannya, saya tanya, "Nenek mau apa? Mau minum? Saya ambilin ya." Nenek masih diem, tangannya meraba-raba kayak mencari sesuatu. "Nenek cari apa? Biar saya bantuin, Nek." Nenek ngomong aja. Nenek berkata, "Cari sapu lidi buat mukul itu yang gangguin saya mau tidur." Siapa yang ganggu nenek? Di sini kan nggak ada siapa-siapa. Aku nahan pengen lari pas ini, tapi kasihan nenek. Itu yang di belakang pintu, dia nyanyi-nyanyi terus, berisik, aku nggak bisa tidur. Saya noleh ke pintu yang udah jelas-jelas nggak ada siapa-siapa. Karena udah parno banget, saya langsung lari ke kamar. Nggak pakai mandi, nggak ngurus gimana cucian saya, nggak mikir gimana nenek. Saya langsung kabur keluar rumah. Saya dikasih kunci depan sama ibu juga, jadi saya bisa keluar masuk kapan aja. Saya keluar ke rumah teman saya. Terus ceritain semua yang saya alamin. Mulai kejadian itu, semakin sering saya dengar nenek ngobrol sendiri. Awalnya sih saya ngeri dengernya, tapi lama-lama saya juga mulai terbiasa. Sampai suatu malam, yang menurut saya ini kejadian yang paling nyeremin, sampai buat saya kudu pindah dari kos ini. Beberapa hari saya pulang hampir tengah malam karena di tempat kerja mau ada acara. Sebenarnya bukan karena kegiatannya. Saya malas aja pulang ke kosan. Beberapa hari nenek masih sering bicara sendiri, bahkan tengah malam, seperti malam itu. Saya pulang hampir jam 11 malam. Saya nggak bisa keluar masuk rumah kapan aja karena saya bisa keluar masuk rumah kapan aja karena saya pegang kunci pintu rumah sendiri. Setelah naruh barang-barang di kamar, saya ke kamar mandi buat cuci kaki sekalian buang air kecil.
Setelah selesai urusannya, saya langsung masuk ke kamar tanpa memperhatikan sekitar. Pintu kamar nenek sedikit terbuka. Kondisi cahaya remang-remang, tapi saya cuek aja karena udah capek banget. Di kamar pun saya nggak langsung tidur. Harus nyiapin keperluan buat acara besok. Sambil nyetel lagu di HP, saya ngotak-ngatik laptop buat ngetik susunan kegiatan. Sampai nggak kerasa udah pukul 2 dini hari. Karena begadang, perut keroncongan minta diisi. Nasib anak kos yang kelaparan tengah malam. Indomie lah yang jadi penolong. Saya keluar kamar menuju dapur mau masak mie. Pas lewat depan kamar nenek, pintu kamar udah nutup, nggak terbuka kayak tadi. Saya lewat aja, seperti biasa lah. Waktu itu kondisi gelap, hanya penerangan dari teras depan yang menembus ke ruang tamu. Sampai lorong arah dapur, saya raba-raba cari cetekan lampu di dapur. Klap, terang menyeruak ke semua sisi dapur. Sekilas tercium bau anyir, seperti ada bangkai tikus. Saya cuek aja, karena udah kelewat kelaparan dan sedikit mengantuk. Sedang asik masak di dapur, saya dengar suara deret pintu terbuka pelan-pelan. Sedetik kemudian, saya membeku dalam diam. Dalam hati menerka-nerka, siapa yang membuka pintu dan pintu mana yang terbuka. Sambil saya ingat-ingat, pintu kamar saya udah saya tutup. Saya nunggu beberapa detik, tidak ada suara, tidak ada langkah kaki. Kupikir ibu kos bangun dan mau ke kamar mandi, atau ada keperluan lain, tapi nihil. Sampai prosesi masak mie selesai, tidak ada suara ataupun langkah kaki berjalan. Setelah selesai, saya matikan lampu dapur dan mau balik ke kamar. Langkahku terhenti di ruang tamu. Seketika sebuah objek tertangkap mata lahirku. Sesosok perempuan, rambut terurai, putih sudah mendominasi, memakai daster terusan, sedang duduk di depan TV. Apakah itu nenek? Saya kaget setengah mati. Mana bisa nenek berjalan sendirian seperti ini, padahal nenek selalu dibantu ibu kalau mau berpindah tempat. Saya jalan menuju sosok nenek. Saya pun mulai bertanya, "Nenek ngapain malam-malam duduk di sini sambil celingak-celinguk nyari ibu?" kata saya. Dalam hati ya. Ini yang buat saya merinding. Nenek cuma senyum sambil tangannya melambai-lambai ke arah pintu kamarnya. Nenek pun berkata, "Itu genduk minta ditemenin tidur di luar. Di dalam panas." Hah? Genduk itu siapa, Nek? Bu Nini maksudnya. Ibu kos maksudnya. Nenek masih senyum-senyum dan melambai-lambai. Senyumannya lebih ke seringai sih, menyeringai. Bukan genduk bukan genduk yang dulu nempatin kamar kamu, sekarang tidur di luar karena kamu udah nempatin tempat tidurnya.
Oh bukan, gini. Bukan genduk yang dulu nempatin kamar kamu, sekarang tidur di luar karena kamu udah nempatin kamar tidurnya. Terkejutlah saya setengah mampus. Maksudnya apa ini? Oh, genduk itu sebelumnya itu makhluk astral ya, yang menempati di kosnya si ini nih, TS ini nih. Nggak perlu babi bu, saya tinggalin nenek. Saya nggak jadi makan. Saya langsung ambil kontak sepeda. Saya langsung keluar malam itu juga, numpang tidur di rumah teman. Kira-kira setengah 6 pagi saya balik ke kos. Saya udah niat banget mau pindah hari itu juga. Bodoh amat, belum dapat kosan. Pokoknya keluar dulu aja lah daripada di rumah itu. Akhirnya saya ketemu ibu kos. Dia tanya apa semalam aku nggak pulang. Saya jawablah kalau saya pulang jam 3. Keluar lagi karena disuruh nemenin temennya di rumahnya. Begitu alasanku. Siangnya pulang kerja, saya mampir ke tempat kerja ibu kos. Niat saya mau pamitan sekalian bayar uang sewa 1 bulan. Saya pamit dengan alasan nemenin teman di kos barunya yang masih sepi. Ibu kos sebenarnya sudah curiga, tapi dia enggan bertanya. Mungkin sudah tahu penyebabnya. Hampir 4 bulan saya bertahan di rumah itu dan sudah cukup. Pertahanan saya udah buyar. Jadi ini dia ditemuin sama sosok yang mirip dengan nenek, tapi neneknya padahal nggak bisa berpindah ya, jadi sosok genduk gitu. Selanjutnya sebentar ya, ceritanya nggak bersambung tapi nggak ada lanjutannya ini, jadi cuma putus sekian tok nih, nggak ada lagi part lanjutannya. Ini thread tahun berapa ya? Tahun 2019 padahal, tapi dia udah nggak ada lagi threadnya lagi ya. Jadi ceritanya dia ketemu sosok penghuni lainnya ya, begitu ya. Jadi tidak ada lanjutannya ya, mau gimana lagi ya, begitu aja lah. Kita skip aja dulu sedikit ceritanya, nanti besok kita cari-cari lagi cerita yang bagus. Oke, mohon maaf kalau nggak seberapa jump scare, nggak seberapa seram ya, tapi ya mau gimana lagi, cuma ada itu aja. Kalau teman-teman ada cerita pengalaman mistis atau pengalaman yang ekstrim horor ya, di tempat kosan, rumah, atau kerja, pengalaman kerja, boleh cerita di sini. Nanti lewat WA aja ya, di ceritanya nanti saya kasih link untuk penulisannya. Oke bro, sekian dulu dari cerita dari mana ini, sekian dulu cerita dari Kusuka
terus suka. Oke, sekian dulu, terima kasih banyak, see you next time, bye bye. Halo.